Oke, kita masuk sedikit. Kenapa engkau bertanya? Kenapa perbedaan yang Protestan dalam pengertian ini? Oke, yang kedua adalah sola fide. Sola fide menekankan iman. Sola fide. Ada pernyataan dari Luther yang mengatakan seperti ini dalam Latin ya. Pecca fortiter y crede fortium. Pecca fortiter, crede fortium. Berdosalah sepuas tenagamu, berdosalah sepuas hatimu, tetapi dengan percaya engkau sudah diselamatkan. Dan dia bilang, berbuatlah cabul 1000 kali dalam sehari, maka hanya dengan percaya dosamu sudah dihapuskan. Kayak dari pernyataan seperti ini ngeri atau tidak? Atau enak didengarkan? Aduh, sangat Siapa tidak yang boleh. Endos, itu namanya endos, enak tapi dosa. Andre, dari pernyataan Luther Itu seperti ini, istilah. engkau yang apa yang kau pikirkan? Aduh, Romo itu parah sekali itu. Itu berarti Romo minta maaf ya. Berarti orang sama dengan yang satu itu apa berarti dong pelajaran. Iya. Oh iya, saya tidak mau bandingkan. Sebentar, saya hanya konsentrasi di situ. Siap Oke, Romo, siap, siap. oke. Sola fide murni, dia menghilangkan perbuatan. Dan kata fide itu memang ada di kitab suci, tapi sola tidak ada di dalam kitab suci. Kita hanya menemukan kata sola, hanya iman, tapi dikerjakan oleh cinta, hanya di Galatia 5 ayat 6. Hanya di situ saja dikatakan sola fide, tetapi dikerjakan oleh apa? Ini yang kita mau koreksi sedikit. Oke. Selamat datang untuk Hotman Xiaomi. Horas. Galatia 5 ayat 6. Ya, amin. Tolong yang di bawah typing ayat dulu. Jangan kalian cuma sibuk typing Protestan saja. Iyalah, jangan repot dengan itu dulu. Kita type ayat dulu, Ya, bantu dulu. type ayat dulu. Biar yang agak ketinggalan mereka jangan tanya saya lagi yang sudah baca di atas, saya lagi yang tulis sih. Oke, Kai, hanya dua Galatia kesempatan 5 kita. ayat 6. Oke, sebentar dulu. Kita hanya dua kesempatan kita menemukan hanya iman. Tetapi Yakobus dalam bentuk pertanyaan. Tetapi di dalam Galatia Paulus punya surat, dia bilang hanya iman yang apa? Ini mau baca Galatia dulu? Galatia dulu, Nona. Oke. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ingat itu. Hanya iman yang dikerjakan oleh Kasih. Sih. Andre, John. Hanya iman yang dikerjakan oleh Kasih. Kasih. kalian bayangkan tanpa kasih. Karena itu, Iman Paulus saja. bilang, walaupun aku mempunyai iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, kalau aku tidak punya kasih, guna sama sekali. Hanya iman yang dikerjakan oleh Kasih. kasih. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nona, engkau tahan dulu. Loncat ke ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan contoh kecil. Untuk bernubuat dan berbahasa roh, yang pertama engkau harus miliki adalah kasih. Kejarlah kasih. 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus. Kalau tanpa kasih, engkau bilang engkau bernubuat, makanya yang mereka bilang KKR di sana sini, mereka yang bilang berbahasa roh di sana sini, yang pertama harus memiliki kasih, bukan iman. Lanjut dibaca. Baca 14 ayat 1.
kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bukan Artinya yang pertama mereka harus punya apa? kasih. Mereka harus punya apa? Kasih. Kasih. Kalau tidak bagaimana kalau tidak mempunyai kasih? Oke, Tidak itu dari berguna. Paulus. Tidak berguna. Sama dengan gong yang gemerincing. KKR Pasaro standar Jangan adalah berguna. kasih itu apa sekarang? Kasih itu kita kembali ke belakang Nona. Kembali ke belakang Nona. Siap. Di 1 Korintus 13 tapi mulai dari ayat 4 ada 15 kriteria kasih dan saya mau tanya semua pendeta punya 15 kriteria itu untuk mengatakan bahwa iman walaupun aku mempunyai iman sebesar sempurna untuk memindahkan gunung kalau aku tidak mempunyai kasih. Sekarang kita mau lihat 15 kriteria tentang kasih ayat 4-nya Nona. Selanjutnya Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Lanjut. oke. Cukup Nona. 15 kriteria tentang kasih. Di mana sola fide di sini? Tidak ada orang. Di mana sola fide di sini? Oke, menurut Paulus punya. Karena kita sama tuh kita sekarang menurut Yakobus. Nona, Yakobus 2. Yakobus 2 Ayat 14. Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini pertanyaan ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Langsung ke 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Makanya Paulus jelaskan dalam Galatia 5 atau 5:6 tadi, bab 5 ayat 6. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Ayat 24 Nona. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini kita garis bawahi kata dua, ada 3 kali yang tadi Yakobus yang di atas tadi ayat 14, yang di bawah ayat 24 dia ulangi kembali. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena Iman. Dan dia tutup mulia ayat 26-nya. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Apakah kalian tahu, kita semua tahu, ketika Luther menulis seperti ini. Loco caritatif ponemos fidem. Di tempatnya belas kasih, letakkanlah iman. Berarti kontra biblis, anti biblis pandangan sola fide ini.
Silakan Kai. Saya hanya buat rangkuman semua deh, pelan-pelan. Maksudnya saya Dika. Oke, Kai tambah sedikit. Kai kan biasa untuk pakar Luther jadi harus omong. Saya punya tenggorokan ini masalah. Baik. Untuk kita mengerti sola fide, kita harus mengerti pandangan Luther tentang pembenaran. Pandangan Luther tentang pembenaran itu bertolak dari pemahaman dan pengalaman pribadinya atas surat Paulus kepada jemaat di Roma dan Galatia. Maka kalau kita berdiskusi dengan mereka, Roma Galatia ini itu ayat mayat itu A sampai Z mereka kuasai semua itu. Titik tolak sola fide-nya di situ. Yang sebenarnya tidak sola juga. Baik, pembenaran menurut Luther bergantung pada iman akan Yesus Kristus. Pembenaran dipahami sebagai tindakan yang melaluinya Allah mengaruniakan keselamatan kepada manusia. Jadi, kebenaran bagi Luther itu sebenarnya sesuatu yang asing, yakni kebenaran Kristus yang digunakan pada manusia yang datang dari luar, bukan dari dalam. Nah, di sini kita dapat menginterpretasikan pembenaran yang menurut Luther ini. Interpretasinya kira-kira seperti ini. Seorang manusia dinyatakan benar oleh Allah karena pada dasarnya dia dapat memenuhi segala pekerjaan hukum. Itu nanti mungkin Roma bisa kita jelaskan. Itu kalau kita baca dalam Roma bab 3 ayat 28 dan Galatia bab 2 ayat 16. Oleh karena itu, pembenaran adalah suatu pernyataan atau putusan Allah bahwa manusia yang berdosa dibebaskan dari hutang dosanya. Maka pandangan Luther tentang pembenaran ini berpengaruh juga pada pandangannya terhadap gereja yang kelihatan dan gereja yang spiritual. Ini juga berpengaruh kepada penghormatan terhadap PMP yang mereka goreng, Paus, Maria, dan patung. Karena ajarannya ini, dasarnya di sini, sangat berpengaruh. Karena sesuatu itu hanya dari Kristus, yang bukan dari Kristus itu berhala. Gereja yang spiritual tidak ada kaitannya dengan gereja yang sedang berziarah. Padahal kalau kita mau tinjau dari segala aspek kehidupan, bahkan dari aspek aspek teologis filosofis pun sama. Badan manusia itu mati, tetapi jiwa hidup, atau dalam bahasa yang lebih tinggi, mortal dan immortal. Mengapa pembenaran hanya oleh iman ini tidak dibenarkan juga? Karena mereka melihat manusia yang spiritual itu urusan Allah. Sementara manusia yang sedang berziarah itu kita sibuk bersama. Maka tidak ada kebutuhan dari manusia memohon kepada mereka yang sudah mati. Padahal dalam keyakinan Kristen Katolik, hidup manusia bukannya dilenyapkan tetapi hanyalah diubah. Allah adalah Allah orang yang hidup dan yang mati. Jadi jiwa yang hidup tetap saling kontak dengan jiwa dan raga saya yang masih hidup ini, saling kontak. Maka penghormatan terhadap arwah itu sangat dibutuhkan karena jiwanya hidup. Jadi dasar penolakan Luther ada pada pernyataan saya tadi. Terima kasih Katolik selama-lamanya, amin. Amin. Kok cuma satu kalimat, Pater? Biasanya ada sambungan di belakang. Katolik selama-lamanya, amin. Selama-lamanya? Selama-lamanya, amin, Katolik. Itu harus diselesaikan. Sorry, saya lupa tadi. Itu tagline andalan itu. Oke. Bagaimana Paman Andre? Puji Tuhan, maksudnya biar tambah pengetahuan lah, maksudnya dalam arti tambah pengetahuan lah, maksudnya biar kalau ada ini bisa bantu jelaskan ke teman-teman yang sebelah, dalam arti mengaji, maksudnya dalam arti untuk siapa tahu mereka mau kembali ke ajaran yang semula, maksudnya dari Katolik begitu. Saya tambah lagi untuk pengetahuan umum saja, kalau boleh. Bisa direkam, siapapun boleh rekam untuk disebarkan. Ini untuk penting untuk kita orang Katolik mengetahuinya. Siapa tahu. Untuk ini sudah ada di YouTube saya, tapi saya omong supaya kita lebih mengerti lagi. Ada beberapa karya Luther yang kita harus tahu. Sebagai orang Katolik harus tahu. Saya tidak berurusan dengan Protestan. Orang Katolik harus tahu beberapa karya Luther.
Yang pertama, karya Luther yang pertama adalah perdebatan melawan teologi skolastik pada tahun 1517. Yang kedua, 95 dalil atau tesis Luther 1517. Yang ketiga, sakramen yang penuh berkat dari tubuh mistik yang kudus dan benar 1519. Yang keempat, pembuangan Babel untuk gereja tahun 1520. Saya berjuang untuk memikirkannya secara berurutan. Yang kelima, tentang kebebasan seorang Kristen. Yang keenam, kepada kaum bangsawan Kristen Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen 1520. Yang ketujuh, mengenai tatanan peribadatan umum 1523. Dan yang terakhir tahun 1525, De Servo Arbitrio atau perhampaan kehendak. Ini saya sebutkan saja, nanti bisa jelaskan satu persatu, saya akan gas. Terima kasih. Untuk diketahui, nanti bisa dicari, lihat tulis judulnya, pasti akan muncul di sana. Di Google pasti akan ada. Cukup ya, Paman Andre, cukup sementara dulu. Kita biar bisa lanjut ke yang lain dulu ya, Paman Andre. Yang am tadi tuh. Ya. Paman Hotman Sihombing. Paman Hotman Sihombing. Selamat malam, salve, shalom, om swastiastu, assalamualaikum. Salve. Paman Hotman 1, malah ngumpul. Selamat malam Paman Hotman. Paman Hotman 2. Paman Hotman 3 Terima tidak buka telepon. mic ini saya. 3 kali panggilan kami turunkan ya Paman Hotman. Maaf, terima kasih. Paman Hotman 3. Bye. Bye-bye. Lanjut. Om John mungkin? Om John. Ya, ini Pater pamit ini setelah menyebutkan 5 atau 6 ajaran Luther tadi ya. Yang Luther punya tiga. Yang Nanti ditambah lagi dengan Calvin punya, kemudian Yang Adimatus barusan punya disebut- kemarin satu lagi. Soal yang barusan disebutkan tadi ajaran itu karya-karya Martin Luther ada 8 itu Oh, yang iya. saya tahu. karya-karya Martin Luther mungkin bisa dikasih di bocor alus sedikit. Kira-kira dari perspektif Gereja Katolik bagaimana terhadap karya-karya itu? Yang tadi saya sebutkan itu, Pak. Ya, Baik, coba saya jelaskan secara singkat. Coba tadi ada yang tulis ke situ, saya sebut ulang, saya lupain. Ya, coba saya ingat saja, coba. Saya ingat saja. Oke. Yang pertama itu tentang perdebatan melawan teologi skolastik. Seperti yang tadi saya jelaskan awalnya bahwa pada abad pertengahan itu teologi skolastik itu sangat berpengaruh, mengandalkan kemampuan akal budi manusia. Ya. Dan Luther mengambil ekstrim yang lain. Akal budi manusia itu sudah hancur karena dosa. Maka tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah hanya rahmat Allah. Disinilah muncul apa yang disebut dengan sola gratiae. Pesimisme Luther akan kemampuan akal budi manusia yang diciptakan oleh Allah. Ini berlawanan dengan kisah penciptaan. Ya. Secara singkat. Yang kedua, 95 dalil Martin Luther. Ya, ini yang digoreng sampai saat ini. Saya tidak tahu yang mereka yang Protestan itu tahu yang lain tidak. Tapi yang digoreng adalah 95 dalil Martin Luther. Tujuannya hanya satu, untuk menumbangkan kekuasaan Paus. Karena pada waktu itu Jerman sedang ingin berkuasa. Dan Martin Luther yang ingin mereformasi gereja justru berpihak pada pemerintah pada waktu itu. Pemerintah juga dapat support dari Luther. Dengan gorengan-gorengan yang enak, itu tentang yang surat indulgensi itu yang digoreng. Padahal waktu itu berlaku bukan universal, lokal. Kemudian sakramen yang penuh berkat dari tubuh yang kudus dan benar. Ini penolakan Luther terhadap Ekaristi. Ya, Ekaristi. Ya. Sakramen yang penuh berkat dari tubuh mistik yang kudus dan benar. Yang itu merupakan risalat yang ditulis untuk menunjukkan bahwa fungsi sentral dari sakramen itu sendiri. Fungsi sentral dari sakramen adalah
memberikan suatu jaminan kepada orang-orang yang percaya bahwa mereka benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus dan apalagi ya, dan pewarta kerajaan. Di sini Luther menolak sakramen Ekaristi, dan ini dia hebat karena setelah itu dia nikah lagi dengan Katrina von Bora karena hanya imam yang merayakan Ekaristi. Juga sakramen pengakuan dosa manusia, dari sononya sudah berdosa, mengapa manusia harus menghapus dosa sesamanya padahal dia sendiri berdosa, yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Cafe itu. Kemudian pembuangan Babel untuk gereja. Luther hanya mengakui sakramen pembaptisan dan perjamuan kudus atau Ekaristi. Ya. Jadi ada dua Ekaristi ya. Kalau tadi Ekaristi yang saya maksudkan itu yang impersona Christi ya. Jadi imam tidak ada di sana, impersona Kristinya tidak ada. Ya. Luther secara tegas menolak Gereja Katolik bahwa ada 7 sakramen yang harus diterima kepada umat atau anggota-anggota gereja. Jadi di sini Luther dalam pembuangan Babel untuk gereja hanya menerima 2 sakramen. Itu secara singkat. Kemudian apalagi si om bebas ini yang berat. Ya, om bebas ya. Yang berikut tentang kebebasan seorang Kristen tahun 1520. Bukunya ini menampilkan kebebasan manusia sebagai ciri khas seorang Kristen. Kebebasan seorang Kristen disimpulkan oleh Luther dalam 2 gagasan pokok yang bertitik tolak dari 1 Korintus bab 9 ayat 9. Seorang Kristen dalam iman adalah seorang Tuhan yang merdeka atas segala hal dan bukan kaulah siapapun, serta seorang Kristen dalam cinta kasih adalah seorang hamba yang bersedia melayani dalam segala hal. Baik, secara singkat, bila manusia terikat pada sabda Allah dan percaya kepadanya, maka manusia akan bebas berhadapan dengan apapun dan siapapun. Nah, di sini Luther menekankan kembali pentingnya sola scriptura, yang sekali lagi sola scriptura tanpa kehendak bebas. Ini kesesatan Luther di sana nanti, yang menjadi kritikan juga dalam konsili Trente. Yang keberapa lagi? Pokoknya yang kesekian, kepada kaum bangsawan Kristen Jerman tentang perbaikan masyarakat. Ya. Dengan meruntuhkan ada 3 tembok, ya, ada 3 tembok Yeriko menurut Luther. Ya. Tembok pertama adalah kekuasaan gerejawi terletak di atas kekuasaan duniawi. Tembok pertama. Tembok kedua adalah hak paus dalam menafsir kitab suci. Ini yang sampai sekarang sangat kuat di Calvinis. Kemudian tembok ketiga adalah anggapan bahwa hanya paus saja yang berhak untuk memanggil orang-orang supaya berkumpul dalam suatu konsili. 3 tembok ini harus diruntuhkan supaya dia menjadi paus. Kaiser Roma kerjasamanya dengan pemerintah Jerman pada waktu itu yang berkuasa menguasai Roma. Situ. Jadi Luther terlalu hebat untuk bermain politik ini. Yang berikut mengenai apa lagi? Mengenai tatanan peribadatan umum. Itu karyanya yang kedua dari terakhir, tahun 1523. Baik, dalam karyanya ini atau dalam bukunya ini sebenarnya Luther mencita-citakan suatu perayaan umat. Disinilah terletak penolakan Luther juga terhadap imamat khusus. Yang Luther tekankan di sana adalah permandian. Melalui permandian kita menerima 3 tugas Kristus, menjadi imam, nabi, dan raja. Jadi tidak ada imamat khusus lagi untuk para imam. Ini juga Luther hebat, karena kalau dia tidak menghapus imamat umum ini, dia tidak akan ada apa-apanya lagi, karena dia pada akhirnya keluar dan menikah dengan Katrina von Bora itu. Ya. Yang berikut, perhambaan kehendak.
sebenarnya perhambaan kehendak ini kalau kita lihat sebenarnya pada waktu itu dia punya lawan politiknya kalau dibilang ya. Sebenarnya mereka dua nama siapa? Desiderius Erasmus ya. Ini seorang humanis Belanda. Mereka dua mempunyai pandangan yang berbeda di sini ya. Jadi perhambaan kehendak ini sebenarnya mau memperlihatkan sekaligus mempertegas keretakannya dengan Erasmus. Ya. Seorang yang tadi saya bilang tadi itu humanis Belanda. Antara Erasmus dan Bapak Luther kita ini yang menikah ini ada perbedaan pandangan khusus tentang tadi itu kehendak bebas itu ya. Erasmus secara tegas berpihak pada Katolik secara singkat. Luther secara garis keras menolak Erasmus karena hanya rahmat Allah saja. Maka lahirlah sola rahmat, sola gratia. Harap penjelasan singkat saya ini ya. Kalau menjelaskan pasti bisa beberapa skripsi dan tesis juga bisa. Ya. Siapa Oke, Iya, saya tambah sedikit. Ayo bisa Saya- tambah. iya, Itu lanjut. Bapak ayat di atas itu dia lebih hebat itu. Saya dengar kayak punya. Saya bangga sekali. Siap. Oke, ada yang bilang pendasaran di Roma digunakan oleh Luther. Dari segi kerangka berpikir, Luther tidak Roma berhak. Galatia. Luther tidak berhak menggunakan surat Roma, karena itu surat untuk gereja Roma, bukan untuk gereja Jerman. Kenapa tidak berhak? Dalam pengertian kerangka berpikir, kenapa tidak berhak? Yang pertama karena alasan Paulus sendiri. Ayo, Roma 1 ayat 6 sampai 8. Roma 1 ayat 6 sampai 8. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Oke, sebentar. Ayo. Oke, Kamu yang dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. dari pernyataan milik Yesus Kristus. Engkau sandingkan ke 1 Korintus, Paulus punya 3 ayat 21 sampai dengan 23. Definisi milik Kristus. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas. Tahan dulu. Apolos juga rasul ya. Dalam pengertian nanti kalau kita bongkar semua. Paulus juga rasul. Kefas juga rasul. Artinya kalau dia mau pakai Roma, tadi Roma 1 ayat 6 katakan milik Kristus, maka dia harus terima Paulus, harus terima Apolos, harus terima siapa? 3 rasul. Kefas, Petrus, Kefas, Petrus. Kalau dia tidak terima, berarti bukan milik Kristus. MYM. Mulai dari situ. Kamu bukan lagi. Milik Paulus, milik Apolos, milik Kefas, lanjut. Baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus. Dan Kristus milik Allah. Kenapa dia tidak berhak? Karena dia tidak terima Petrus. MYM suruh buang Petrus. Dia tidak mengakui otoritas papal. Berarti bukan. Pertentangan pertama adalah pertentangan otoritas. Maka tadi Kaisan itu tentang gereja spiritual berbeda dengan gereja hierarki sebagai seorang Luther. Dia bilang gereja spiritual itu yang paling penting. Gereja hierarkis itu sebagai pelayan saja, hamba saja dari gereja spiritual. Gereja spiritual itu dibangun ketika seorang membaca kitab suci. Makanya mereka baca otoritas sendiri, tafsir buat gereja. Karena dalam pengertian gereja spiritual. Sedangkan yang tidak dimaksud oleh Kristus, gereja spiritual, tidak ada satupun yang bilang gereja spiritual di dalam kitab suci. Itu doktrinnya Luther. Karena itu, yang pertama, kalau dia terima Paulus, terima Apolos, dan terima Kefas, dia menjadi miliknya Kristus. Ingat bahwa kata Kristen, Kristiano, orang Kristiani atau Kristianus dalam Latin datang dari bahasa Yunani yang dari 2 kata, Christos dan Ano.
Kristus artinya Kristus, ano artinya kepemilikan, milik. Jadi masa sih semua orang jadi Kristen yang jadi adalah milik Kristus, orang Kristen setelah abad ke-16, bagaimana kayak? Setelah 1517 tahun baru orang dikatakan Kristen? Baru orang mengatakan diri bahwa mereka adalah milik Kristus? Bagaimana dengan pernyataan Petrus sendiri dalam 1 Petrus 4 ayat 16? 4 ayat 16, oke. Kalau tidak salah. 1 Petrus 4 16. 16. Kalau kamu menderita, Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Petrus itu denominasi apa kalau begitu? Ayo. Ketika dia mengatakan kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. Apakah nama Kristen itu setelah abad ke-16, setelah Martin Luther? Bagaimana dengan Petrus yang mengatakan kalau kalian menderita sebagai orang Kristen? Dia dari denominasi apa kalau begitu? Tidak dari denominasi mana-mana, Pater. Oke Nona, kita kembali tadi yang berapa tadi yang kita mulai itu? Roma. Roma ayat 6. Kalau kamu adalah milik Kristus, artinya yang ada di dalam kanannya Kristus. Ayat 6-nya Nona. Ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Tahan. Dia tentang orang kudus, intersesi orang kudus. Berarti jangan pakai Roma, karena Roma mengatakan kamu yang dijadikan orang-orang kudus. Doktrin sendiri sedang makan dia sendiri, sedang bunuh dia sendiri yang doktrinnya. Senjata Tuhan makan sendiri. Dia bilang satu-satunya intermedia atau satu-satunya mediator antara di dalam 1 Timotius dia pakai Paulus punya. Tetapi ketika dia pakai Roma untuk pembenarannya, Roma menyalami kamu yang dijadikan orang-orang kudus. Berarti kalau tidak terima orang kudus, bagaimana engkau pakai Roma? Kalau kamu menentang MIM, tidak ada lagi jasa orang kudus. Kenapa pakai surat Roma? Jangan malu-maluin. Roma mengakui ada orang kudus. Dan bukan orang kudus karena saya menjadi orang kudus sendiri, tetapi saya dikuduskan oleh orang lain. Secara jelas dikatakan dalam pernyataan ini, yang dijadikan orang-orang kudus, dipilih dan dijadikan orang-orang kudus. Maka proses kanonisasi, proses beatifikasi yang ditentukan oleh Roma. Punya dasar biblis di sini. Dan ayat 8, jangan pakai surat Roma untuk pembenaran. Karena apa? Karena ayat 8 ini. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jangan pakai ayat itu, hilangkan Roma. Karena Roma bilang telah tersebar kabar tentang imanmu Roma di seluruh dunia. Bukan di Jerman. Jangan malu-maluin. Bukan gereja suku. Di seluruh dunia. Jangan pakai Roma. Pendeta jangan pakai Roma. Jangan malu-maluin. Yesus sudah dikatakan telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Bukan hanya satu suku. 2 suku, 3 suku. Di seluruh dunia. Pada tahun 54-55 ketika Roma itu ditulis. Jangan pakai surat Roma. Karena Paulus sendiri mengatakan, salam untuk kalian semua di Roma dari seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Bab 16 ayat 16. Saya belum masuk kepada sola grazia. Tapi saya omong tentang kalau kalian pakai Roma dengan alasan bahwa surat Roma seperti ini, malu-maluin. Itu untuk gereja Roma kok tulis surat itu. Dan dari surat itu Petrus menyalami seluruh penatua, seluruh uskup di seluruh dunia. Yang barusan kita baca di dalam 1 Petrus tadi, bab 5. Jangan pakai surat Roma. Karena Paulus sendiri
menyalami Roma dari seluruh gereja Kristus. Bab 16 ayat 16. Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Jangan pakai surat Roma, karena Roma disalami oleh seluruh dan semua gereja. Kristus. Kalau 60.000 denominasi mengakui gereja Kristus punya, maka kalian harus berani menyalami Roma. Jangan pakai surat Roma. Jangan pakai surat Roma. Karena di ayat 19, baca Nona. Ayat 20 kan tidak salah. Coba 19. Kayak 20. Allah, sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jangan pakai surat Roma. Karena menggenapi apa yang dikatakan dalam Kejadian 3:15. Kamu keturunannya akan menginjak kepalamu. Di sini dikatakan karena kasih karunia maka iblis akan ditaruh di bawah kakimu. Gereja yang menginjak kepala ular, iblis. Baca kembali ayat 20 itu supaya semua Protestan tahu dan pendeta tahu. Jangan pakai surat Roma, malu-maluin untuk pembenaran. Allah, sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Di mana? Di bawah kakimu. Di mana? Di bawah kakimu. Kakimu. Itu tuh surat untuk gereja mana? Gereja Roma. Bukan gereja Jerman. Jangan pakai toh surat Roma toh. Oke, sekarang mereka punya ayat favorit untuk keselamatan. Namanya propaganda palsu dan murah. Roma 10 ayat 9 yang selalu dipakai. Roma 10 ayat 9. Maaf Kak, saya punya suara nih karena sudah banyak omong tiap hari nih. Awas makin serak, Pater. Saya takut kayak agak terlalu gas nih. Besok hilang suara. Masalah kait pusat kakak pamit pancing kita marah lagi nih. Nanti baru saya tanya. Roma 10 ayat 9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya. Sofia, berapa kali ayat ini dikumandangkan di Pentekostas dan kamu haleluya hanya dengan percaya, hanya dengan mengakui dengan mulut. Oke. Sofia, hidupkan mic. Banyak Roma. Dan waktu kau dengar pertama bagaimana? Maksudnya engkau dengar pertama ayat ini kau rasa, enak banget ya, hanya mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Kamu sudah diselamatkan. Enak kan? Langsung berbahasa lidah, Pater. Enak. John, kalau kau dengar ayat ini sebagai Protestan, kau rasa bagaimana? Woi, itu tadi Pater Pamit bilang, endos, enak tapi dosa. Enak, endos. Loro, engkau dengar ayat ini, percaya, mengakui dengan mulut dan percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kalian sudah diselamatkan. Wow, enak sekali ya. Tirsa perjuangan. Enak. Tetapi mari kita masuk ke dalam konteks. Pertama, hermeneutik gramatikal. Mulai dari situ. Hermeneutik gramatikal di penafsiran gramatikal ditentukan oleh dua hal, sintaksis dan leksikon. Apa itu leksikon, teman-teman? Kita buat pelajaran sedikit. Maaf ya, mungkin kata-kata terlalu berat. Maaf Kak, saya pakai kata itu sedikit. Oke, leksikon adalah pemilihan kata. Dan sintaksis adalah penempatan kata-kata. Saya pakai dulu penempatan kata-kata. Di dalam bab ini, ayat ini dikatakan bahwa jika kamu, sebab jika kamu. Digunakan dua kata pertama, Ayu. Sebab jika kamu. Baca itu cukup itu. Pakai
pakai TB1, Pater. Karena di TB2 dia cuma tulis jika engkau. Toh, Tidak. Ya. Kata jika, sebab jika itu dua kata kondisi. Oke. Tolong dibaca. Roma. Saya pakai TB1 ya, Pater. Oke. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Lanjut sampai selesai kan, Cukup. Pater? Cukup. Dosen John, jelaskan kata sebab jika itu sebuah kondisi untuk mengatakan kamu mau pilih atau tidak. Silakan Pak Guru. Halo, siapa yang mau jelaskan? Sebab jika atau Kai tolong dulu. Dari segi filsafat bahasa. Kalau dimulai dengan kata sebab jika, kata jika ini dia menggambarkan apa Kai? Sebuah opsi yang harus dipilih kemudian atau bagaimana? Oke, Marcel pilihan. Kai pamit. Ya, seperti itu pilihan. Sebab jika ada Sebab jika. Oke, dikatakan penempatan kata sintaksis. Sebab jika itu artinya membuka sebuah ruang untuk sebuah pilihan. Lalu sebelum masuk ke lebih lanjut, kita gunakan dulu hermeneutik atau penafsiran gramatikal leksikon. Di sini digunakan kata mengakui dengan mulut dan percaya dengan hati. Di dalam konteks ini Paulus menggunakan kata homologeo. Apa itu homologeo bagi Paulus dalam konteks Yunani? Artinya memberi pertanggungjawaban terhadap deklarasi yang dibuat Kai. Itu lebih jauh dari mengakui, lebih jauh dari percaya, artinya melakukan dengan aksi nyata, mendeklarasikan dengan aksi nyata apa yang engkau deklarasikan. Pertanggungjawaban terhadap apa yang engkau deklarasikan. Apa yang kau buat ketika engkau mengatakan saya percaya dengan mulut saya, mengaku dengan mulut saya dan percaya dengan hati. Apa yang kamu buat untuk mempertanggungjawabkan itu? Makanya ada pilihan berikutnya. Ayo baca lanjut sedikit. Mengakui dengan mulut dan percaya dengan hati. Percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya. Ayat 10-nya. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Kata homologeo ini penting ya, kata kunci di sini. Memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi yang kamu buat. Dengan cara apa? Percaya. Dengan cara apa? Percaya dan dibenarkan. Dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Karena apa? Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Karena apa? Karena gereja Roma menghadapi sebuah situasi yang rawan, sulit, dan mengalami persekusi oleh kaisar. Karena itu ketika ditulis tahun 54-55 Roma itu, gereja mengalami penderitaan. Di mana kaisar juga sedang memproklamasikan dirinya sebagai Kairos, Tuhan. Ingat kata kunci Tuhan itu ya, Kairos. Kyrios itu waktu berapa? Kyrios. Nah, Kyrios. Mengakui diri sebagai Kyrios. Hati-hati dengan Kairos dan Kyrios. Kairos itu kesempurnaan waktu berahmat, dan Kyrios adalah Tuhan. Pada saat yang sama, Paulus memproklamasikan, mewartakan Kristus sebagai Tuhan. Pada saat itu juga, kaisar memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Bagi engkau yang ada di Roma, Marcel, apa yang engkau pilih? Pilih Yesus sebagai Tuhan atau pilih kaisar sebagai Tuhan? Engkau pilih yang mana? Ada konsekuensi. Menolak siapa? Ketika engkau menolak kaisar dan memilih Kristus sebagai Tuhan, menurut ayat ini, engkau akan diselamatkan.
Tapi dalam kacamata kaisar, engkau harus dibunuh, dibuang ke Kolisium Romanum. Ini menjadi persoalan besar, saudara-saudariku. Makanya dia bilang di ayat 10 ayat 9 secara jelas 10, 9 dikatakan secara jelas bahwa sebab mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Ingat kata sebab jika, ini sebuah opsi, kamu pilih yang mana? Pilih kaisar atau pilih saya? Ini yang harus lihat. Coba kalian komentar dulu. Mau pilih siapa mau selamat? Selamat di bumi ini atau selamat di sana? Oke. Oke, pilihan muda. John, engkau pilih yang mana? Kau mau selamat di atas, tapi kau mati di sini. Tetapi kau mau selamat di sini, tetapi di surga engkau tidak diselamatkan. Maka engkau pilih yang mana? Berat ini Romo. Hotel. Ayo engkau pilih yang mana bagi orang gereja yang di dalam persekusi pada saat itu. Saya akan dibunuh di sini. Tetapi saya selamat. Sebagai Tuhan. Dua-duanya punya konsekuensi. Makanya dia katakan, memulai kata ayat itu dikatakan, sebab jika ini sebuah kondisi yang selanjutnya punya konsekuensi kalau kamu pilih. Kalau kamu pilih Yesus sebagai Tuhan, kamu dibunuh di sini, tetapi kamu diselamat di sana. Tetapi kamu di sini mengakui kaisar sebagai Tuhan, percaya kaisar sebagai Tuhan, maka di sini kamu dibunuh, tidak dibunuh, tetapi kamu kehilangan hidup yang kekal. Yang kekal. Kekal. Lebih baik Makanya selamat hati-hati di dengan surga, Pater. propaganda murahan keselamatan ayat ini tanpa tahu situasi yang kita namakan hermeneutik historis atau kondisi situasi pada saat itu. Roma mengalami kesusahan berat. Roma mengalami kesusahan berat. Nona, engkau sandingkan bagaimana Roma mengalami kesusahan berat pada saat itu. Kembali ke Roma 16. Ketika dia bilang kepada Priscilla. Dia bilang kepada Priscilla ayat mulai dari ayat 3. Kenapa Roma mengalami situasi susah, dibunuh karena percaya kepada Kristus. Mulai dari ayat 3 dia bilang kepada Priscilla, apa? Salam untuk kau Priscilla, karena apa? Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua gereja bukan Yahudi. Bayangkan, Priscilla dan Aquila sudah dibunuh, mempertahankan hidup para rasul dengan menyerahkan nyawanya. Mana ada pendeta yang mati di Roma? Siapa? Pada saat itu. Lalu pakai surat Roma suka-suka untuk pembenaran. Markus Adi. Siapa yang ada di sana? Markus Adi masih ada di Bali. Jangan pakai surat Roma untuk pembenaran. Karena di surat Roma kita menemukan di sini pembenaran dihakimi menurut perbuatan. Nona, Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Jangan pakai Roma karena Roma mengatakan kamu dihakimi karena perbuatan. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Lanjut. Oke. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Mana ada martir yang menyerahkan nyawanya dalam protestantisme untuk orang lain? Berapa pendeta yang rela mati untuk jemaatnya? Yang ada korbankan situasi Roma jemaat. pada saat itu. Ada orang yang dibunuh karena memberikan nyawanya untuk orang lain. Baca kembali ayat itu, Nona. Sebab
Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Siapa yang berani mati untuk dia jemaat sekarang? Tidak ada. Siapa yang ada di Palestina bertahan di sana? Dan Paus harus buat video call untuk misionaris yang ada di sana yang makan ayam yang kemarin, yang masak kemarin dan bertahan di Palestina. Para Bahkan pastor saya awam bayang. Katolik dan biarawan birawati. Ini loh saudara dan saudariku yang terkasih. Di mana? Jangan pakai Roma 2 ayat 6, Nona. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bukan menurut iman. Jangan pakai Roma malu-maluin untuk membenarkan hanya iman. Roma mengatakan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan. Jangan pakai Roma. Ketika Roma, Nona, 2 ayat 12 sampai dengan 16 mengatakan bahwa Allah akan menghakimi orang-orang yang tidak punya hukum Taurat, tidak punya Injil, tapi menurut apa yang mereka buat, dan itu semua tersimpan di dalam hatinya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, Melainkan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang tahan akan dulu. Kalau kita mau bandingkan dengan Injil atau firman Tuhan, bukan mereka yang dibenarkan karena mendengarkan firman Tuhan, melainkan melakukan. lanjut dikit. Ya, sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada, tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Yesus Kristus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Akan menghakimi sesuai yang ada di dalam hati mereka. Tetapi mereka berbuat sesuatu seolah-olah mereka mempunyai hukum Taurat di dalam hati mereka. Dan ketika Yesus datang dan untuk menghakimi, dia akan menghakimi semua orang sesuai yang tidak mengenal hukum Taurat, ya, yang ada di dalam hati mereka sesuai dengan Injil yang diwartakan. Maka standar Injil itu standar penting di dalam penghakiman. Maka kita kembali kepada semua Injil, kabar gembira yang ada di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana standar penghakiman? Jadi jangan pakai Roma untuk pembenaran. Oke, haleluya. Mereka Luther pasang tambah kata alien di Roma 3 ayat 8. Kita baca sampai ayat 31. Apakah itu perbuatan atau perbuatan hukum Taurat? Apakah itu perbuatan kasih atau perbuatan hukum Taurat? Ini jangan dihilangkan hukum Taurat seolah-olah itu sama dengan hanya perbuatan kasih. Hati-hati, Paulus tidak menentang perbuatan kasih. Karena dalam Roma 2 ayat 5, maka setiap orang akan dihakimi menurut perbuatan. Maka di sini yang dia ambil dan dia letakkan kata alien sini hanya ini di dalam Roma 3 ayat 28, malu-maluin. Ayo. Roma 3 ayat 28. Sebab kami yakin
bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Di sini tidak dijelaskan. Ditekankan perbuatan hukum. Taurat. Kalau begitu saudara-saudari Protestan, kalau kamu ambil ayat ini, maka hukum Taurat itu harus dijelaskan. Ada 613 hukum. Contoh kecil, ketika anakmu durhaka dengan engkau bawa anakmu kepada para petua gereja, dan para penatua gereja akan membunuh dia dengan batu. Apa kamu rela itu? Di dalam Keluaran 20 secara jelas mengatakan bahwa perempuan, istrimu itu disandingkan dengan rumahmu, dengan kepunyaanmu, dengan binatangmu. Kamu mau itu? Tidak Makanya mau Paulus bilang, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Masa sih seorang perempuan disajajarkan dengan binatang yang dia punya? Masa sih istrimu adalah kepemilikanmu yang kau bisa cerai, nanti istri tidak bisa ceraikan engkau? Makanya Yesus bilang di dalam Matius, barang siapa yang melihat seorang perempuan dan punya keinginan, dia sudah berdosa. Meninggikan martabat seorang perempuan. Kalau seorang yang berdosa, pelacur, dirajam, itu hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan kalian tidak bisa jalan lebih dari 100 meter pada hari Sabat. Tidak bisa menyalakan api, tidak bisa masak. Hukum Taurat mengatakan bahwa ketika dombamu jatuh, binatangmu jatuh di sumur, kamu tidak boleh angkat dia dari sana. Makanya di sini Paulus menentang itu. Makanya di sini harus dibedakan antara perbuatan menurut hukum Taurat dan perbuatan kasih. Paulus tidak menentang perbuatan kasih. Justru dia membela perbuatan kasih. Jika aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ketika aku tidak punya kasih, aku tidak berguna sama sekali. Apalagi menambahkan kata hanya di situ. Barang siapa menambahkan sesuatu dalam firman Tuhan, dia akan disebut pendusta. Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Amsal 30 ayat 5 sampai 6. Semua firman Allah. Siapa yang menambahkan dalam firman sesuatu, dia akan disebut apa? Semua firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya ia tidak menegurmu, dan engkau tidak dianggap pendusta. Siapa yang menambahkan sesuatu dalam firman Tuhan akan dinamakan pendusta. Dan pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Namun, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kejijikan atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Artinya tidak masuk ke dalamnya para pendusta. Makanya yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar, relakanlah, berikanlah hatimu dan bertobatlah. Oke? Dan yang mengurangi dan menambahkan punya konsekuensi. Wahyu 22 ayat 18-19. Yang menambahkan sesuatu dalam kitab suci, karena apa yang ditambahkan oleh siapa namanya? Oleh Luther di dalam Roma, contoh Roma 3 ayat 28, kata alien, hanya iman. Ternyata tidak ada di dalam kitab suci seperti itu. Dan dia mengurangi kitab suci. Apa konsekuensinya? Menurut Wahyu bab 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang
yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Maaf saya mute tadi. Akan dikeluarkan dari kota apa yang mengurangi? Kota kudus. Aduh. Mau tahu kota kudus itu apa? Ibrani 12 ayat 22-23. Ibrani Mau tahu? 12. Yang mengurangi akan dikeluarkan dari kota kudus. Dan apa itu kota kudus? Ibrani 12, 22-23. Ibrani 12, 22, 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Roh-roh orang benar yang telah disempurnakan. Dikeluarkan dari sana. Karena kamu mengurangi apa yang ada di dalam nubuat-nubuat Allah. Oke. Sola Skritura, hati-hati. Kamu tambahin mana nih? Untuk pembenaran kamu tambah sola di sana. Untuk pembenaran doktrinmu kamu tambah sola di sana. Yang tidak diajarkan dalam kitab suci. Makanya tadi kami bilang tidak bisa dibenarkan dari segi teologis, biblis, doktrinal. Tidak satu kata penambahan kata, hanya iman, hanya kitab suci sekolah skritura, hanya gracia. Tidak ada di sana. Mau tambah dari mana? Saya tambah dari penjelasan. Oke, kayak tambah sudah sekarang. Baik, saya balik ke sini. Tadi saya sementara ada pengukupan. Baik, dari penjelasan itu Pater Cafe di sini, saya coba melihat dari aspek teorinya Martin Luther. Saya coba melihat itu hakikat pembenaran. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, iman bukan pengetahuan historis. Itu yang pertama. Yang kedua, iman itu menyangkut kepercayaan akan janji-janji Allah. Sehingga untuk merangkum tadi Pater punya ayat-ayat itu ya. Iman bukan pengetahuan historis. Iman akan Kristus melampaui pengetahuan manusia. Selain sebagai sabda Allah, juga merupakan suatu kenyataan historis yang ada dalam kehidupan manusia. Tunggu saya nanti ini asap dulu, nanti dia mengganggu. Jadi penghayatan yang tepat dan benar itu bukan pada pengetahuan historis, ya, bukan pada pengetahuan historis. Di sini dibutuhkan Luther sebenarnya membedakan secara jelas antara iman yang bersejarah dan iman yang benar. Ini nanti kita kaitkan juga dengan konsep gereja yang bersejarah dan gereja yang spiritual. Jadi iman yang benar bukan iman yang bersejarah, tetapi iman yang benar itu iman bukan yang bersejarah. Yang kedua tentang apa tadi? Tentang iman menyangkut kepercayaan pada janji-janji Allah. Nah, di sini Luther menyebutnya sebagai kepasrahan, pasrah, atau dalam bahasa yang agak lebih tinggi yang Luther pakai itu fiducia, kepada janji-janji Allah. Cukup pasrah akan janji-janji Allah, selesai. Dengan demikian iman sempurna. Maka
segala perbuatan baik, segala hal-hal yang bersejarah dianggap tidak berlaku. Ini yang bertentangan dengan apa yang kita sebut dengan fides et ratio, iman dan akal budi yang ditekankan dalam gereja Katolik. Itu saja secara singkat merangkum semua pernyataan tadi Romo Cafe tadi. Oke teman-teman, silakan mau tambahkan silakan. Pater pamit, saya tertarik tadi ada temannya Luther tadi si Erasmus ya. Ya, Desiderius Erasmus. Ya. Itu tentang Mungkin- Reservoir Arbitrio itu. Ya, mungkin saya boleh katakan Desiderius Erasmus itu memperbaiki gereja dari dalam, sementara Luther keluar dan menyerang gereja. Apa kira-kira begitu kah? Baik, saya coba ulangi pernyataan saya tadi, mudah-mudahan saya masih ingat ya. Erasmus dan Luther ini sebenarnya memiliki dua pandangan yang berbeda tentang kehendak bebas. Ya. Erasmus itu menyatakan bahwa manusia pada tingkat tertentu mempunyai kehendak bebas untuk menerima atau menolak keselamatannya sendiri. Karena apa? Manusia diciptakan memiliki akal budi yang melebihi kemampuan segala ciptaan yang Allah ciptakan itu sendiri. Ini tidak bertentangan dengan gereja Katolik. Justru ini seiring atau sejalan dengan yang diajarkan gereja Katolik. Sementara Luther punya itu, kehendak bebas itu sudah berdosa. Itu sejak Adam dan Hawa itu. Jadi manusia sudah berdosa. Karena itu yang dibutuhkan itu hanya satu. Rahmat Allah yang dihadiahkan secara cuma-cuma. Gratis, gratia, cuma-cuma, BLT, bantuan langsung tunai. Selesai. Jadi Desiderius Erasmus ini dia membela Katolik. Ya. Sementara Luther dia mengambil ekstrim yang lain. Kalau Desiderius Erasmus dia menyatukan antara kehendak bebas dan juga keselamatan itu sendiri. Ya, BLT ayo. Oke, terima kasih Pater.